A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Shalom, 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 shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari sorak-sorai terlebih dahulu buat Allah kita. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau naikkan pujian
kasih Tuhan buat kemenangan-Mu di kayu salib yang telah memberikan kelepasan, telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan atas setiap kami Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan, mau memberikan Tuhan, kami bawa seluruh hati kami bawa Tuhan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari bahwa setiap nafas, setiap kekuatan, dan masa depan kami seutuhnya ada di dalam tangan-Mu. Terimalah, inilah hati dan hidup kami Bapa. Biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Serahkan setiap jalanmu Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sanggup membuka setiap jalan dan membawa setiap langkah kita pada rencananya yang kudus. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biar
jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Kami menyembahmu Tuhan, ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Di dalam api pun Tuhan kami bersembah Engkau. Di dalam api kami menyembahmu Tuhan. Ku kan bernyanyi bagimu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwa kami percaya, Tuhan Tuhan buat setiap kami. Sampai hatiku mendengar lagu-lagu pengharapan. Ku mau berserah padamu. Tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api. Ku mau bernyanyi Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Biarkan hati kami mendengar Tuhan. Pengharapan hanya di dalam Kau Yesus. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Kami mau tetap bernyanyi bagimu Tuhan. Di dalam api ku mau bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu-lagu bersyukur Bapa, sekalipun kami berada dalam lembah,
yang kami sendiri takut Tuhan, di mana kami sendiri hilang Tuhan harapan-harapan itu, tapi Engkau meneguhkan Tuhan. Engkau selalu meneguhkan Yesus. Perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin buat setiap kami Bapa. Dan kami terima dengan iman Tuhan. Jiwa kami percaya, hati kami boleh mendengar bahwa nyanyian kemenangan itu tetap ada Tuhan. Mazmur kemenangan itu ada Bapa. Bukan hanya dalam cerita Tuhan, tapi dalam nyata. Kau sertai kami Tuhan, seperti Kau menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih Yesus.
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itulah yang Engkau mau di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Engkau berfirman bersyukur, maka kami bersyukur. Bukan hanya untuk hal-hal yang manis belaka, tetapi hal yang pahit sekalipun Engkau mengendaki kami mengucap syukur, bahkan bernilai korban di hadapan Engkau menjadi mezbah yang harum, yang mengepulkan asap yang harum ke tahta Tuhan Yesus. Kami yang berkumpul di sini mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama rindu untuk dijamah oleh kuat kuasa-Mu, dan Engkau mengajari kami akan jalan kebenaran, dan Engkau mengajari kami menyingkapkan siapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang juga untuk para tamu. Selamat datang. Mungkin ada yang belum pernah ketemu kami. Selamat datang Bapak, Mas. Ya. Saudara, dunia selalu berubah. Zaman nenek, zaman kakek, dan generasi yang lalu tidak bisa menyesuaikan diri dengan banyak hal dari civilization atau peradaban. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita walau dunia berubah. Ada satu nyanyian yang dipakai oleh semua generasi, meskipun dunia membingungkan, tapi kita punya Tuhan yang tetap akan kuasa dan kasih-Nya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku.
Jadi dialah pengharapan kita meskipun dunia senantiasa berubah dan membuat orang bingung saudara, tetapi ada satu pegangan yang bisa dipercaya, itulah Tuhan. Saudara, ada satu tema yang penting sekali yaitu peta diri kita. Ya, ini ilustrasinya ada background kembang, tapi maaf tadi yang di depan keliru. Backgroundnya batu nisan ya, nanti lain kali diganti, jangan batu nisan hijau saudara, tetapi disesuaikan yaitu bait Roh Kudus. Karena kita diciptakan dengan desain, dengan blueprint, dengan rancang bangun menurut kehendak Allah. Sehingga kemudian ketika kita dipanggil untuk dibasuh, dibersihkan, maka ketika kita dibasuh, dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, oleh kematian dan kebangkitannya, maka kemudian Roh Kudus itu menjadi yang diberi tempat oleh kita untuk bersemayam. Dan disitulah kita kemudian wajib untuk mengenal blueprint, cetak biru, rancang bangun, menurut rancang bangunnya Tuhan sendiri. Sehingga kemudian anak-anak Tuhan yang sudah ditebus ini jangan sampai kemudian punya konsep diri yang berbeda dengan konsep yang dipasang oleh si jahat yang seringkali menipu. Engkau siapa, aku siapa, itu kemudian dibikin melenceng sedikit-sedikit. Akibatnya kita punya potret diri, konsep diri tidak seperti yang Tuhan rancang. Itulah sebabnya kita mau melihat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dibaca bersuara bersama-sama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi itu satu pertanyaan yang mau tidak mau menjadi tugas saudara. Tidak tahukah, itu satu PR. Seperti kalau ibu guru, pak guru, atau dosen memberikan pertanyaan, berarti mahasiswanya atau muridnya itu kemudian mencari tahu jawabnya. Tidak tahukah ya kamu bahwa kamu ini bait roh Allah, iya atau tidak? Tidak tahukah artinya kita menjawab tahu atau tidak. Kalau tidak harus mencari tahu. Tapi kalau tahu kemudian menekuni dan menghidupi apa yang kita tahu itu. Bahwa diri kita disebutkan sebagai bait. Apa bait? Bait itu rumah. Dalam bahasa Arab disebut baitullah. Tapi maksudnya sama, yaitu rumah Allah. Nah saudara, sudah mulai diungkap apa kata firman Tuhan untuk orang yang sudah memberi diri, dibasuh, ditebus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka menjadi ciptaan baru kata firman Tuhan. Sehingga blueprintnya, cetak birunya, rancang bangunnya, desainnya itu sudah beda dengan pada saat kita belum memberi diri untuk dibasuh, ditebus. Cetak birunya lain, desainnya lain. Maka firman Tuhan menegaskan engkau menjadi ciptaan baru. Nah, menjadi ciptaan baru itu berarti desainnya beda dengan sebelum dibaptis. Sebelum kita memberi diri untuk dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sebelum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah kemudian harus mengenal itu. Bahkan kemudian sebelum dibaptis diberitahu mengenai desain itu. Engkau rumah Allah, bait Allah. Jadi kita ini saudara yang serba terbatas, bisa puyeng, bisa vertigo, bisa mumet, bisa disines, bisa pilek, terbatas enggak sangat terbatas. Dan jangka waktunya dibatasi. Rumah ini terbatas umurnya, saya punya kakak baru 12 tahun sudah diambil Tuhan. Dan kemudian penyesuaiannya berat sekali terutama untuk ibu kami saudara. Berat ya, karena waktunya dibatasi. Dan penyesuaian itu harus sampai kepada jawaban bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, beliau yang berhak, kita enggak tahu saudara. Tetapi ketika
hidup ini masih berada dalam tugas yang belum selesai, maka tugas kita yang belum selesai itu buat apa, menjadi fungsi apa, fungsinya kegunaannya semacam wadah, semacam medium, di mana Tuhan diberi tempat, dipersilahkan, silahkan engkau bertahta. Maka ada nyanyian, mari masuk ya, itu mempersilahkan Tuhan masuk. Dan ketika mempersilahkan Tuhan masuk itu sebagai satu tanggapan atau respon sesudah Tuhan Yesus mengetuk pintu hati orang. Betul saudara? Di kitab Wahyu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang mendengar suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk lalu apa? Makan bersama orang itu. Pintu apa? Pintu hati orang. Yaitu untuk menseleksi betul atau enggak engkau memberi tempat supaya Tuhan bertata lalu kita jadi rumahnya yang terbatas. Usianya terbatas, kesehatannya juga terbatas. Berapa kali saya bertugas itu selalu, bukan selalu tetapi kadang-kadang juga ada cobaan, kuat enggak ya berdiri. Kadang-kadang ada saat dimana orang enggak tahu tapi saya berdoa Tuhan beri kekuatan sampai tugas saya selesai. Iya. Sampai pernah 2 kali berkata kalau mau diambil ya silahkan tapi tolong saya selesai dulu tugasnya dari engkau gitu saudara. Pernah ada pembatalan juga tapi itu pernah saya ceritakan beberapa kali ya saudara. Bait ini terbatas dalam hal kesehatan, dalam hal usia. Tetapi saudara kita harus memastikan bahwa selama masih sehat, masih berfungsi, masih bisa jalan, masih bisa berpikir dengan baik dan hati berfungsi dengan baik, maka kemudian kewajiban kita adalah menyadari dengan ketaatan, yaitu dengan hormat engkau bertahta di sini. Berarti dia perintah apa, kasih komando apa kita harus dengar. Rumah itu harus taat kepada yang punya rumah, betul? Yang paling teliti dengan kebersihan biasanya Bapak Ketua DPW Jawa Tengah baru datang masuk, piye ya, masuk bekas plester di tembok, saya dimarahi, oh iya pastor kami perhatikan, masuk ke sana, lu kok gudangnya enggak ditutup, ya. Lalu Pak PDP Agung yang bingung cari tukang, ini gimana? Saudara, rumah diperintah oleh yang menempati. Apalagi rumah ibadah juga rumah tinggal saudara, betul? Oh ini harus dicat, ya apoteknya biar bersih, yang mau beli kemudian tertarik, oh dicat, ya, puji Tuhan. Ada apotek yang sudah bersih, dicat, puji Tuhan. Ya ada rumah tempat tinggal saudara, kita taat menjadi rumah Allah. Itulah sebabnya jangan ada yang meremehkan, oh ini tubuh daging duniawi. Oh daging duniawi juga dirawat begitu rupa. Maka ke gereja mandi dulu, keramas, sikat gigi, betul saudara? Ya, kemudian caranya berpakaian juga diatur karena menghormati yang tinggal di dalam. Bukan masuk ke tempat di mana reruntuhan rumah Bapak Yoakim yang membesarkan Maria, tapi ke sana lalu baca di tembok, untuk melebu karena ada gambar celana pendek di silang merah. Ya sudah yang masuk ke situ yang celana panjang, tempat Maria dibesarkan oleh Bapak Yoakim lalu didatangi malaikat dan mau mengandung itu saudara, ada peraturannya bahwa berpakaiannya harus yang pantas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi bait Allah berarti ada konsekuensi. Taat, dengar-dengaran apa yang tuan rumah katakan. Supaya aku ditata, diatur, dengar-dengaran, mendengarkan. Kadang-kadang dunia ini begitu bising atau bahkan bukan kadang-kadang tapi terlalu sering kita bising mendengarkan apa kata dunia, ini berita ini berita ini. Lalu bising lagi ditambah dengan suara hati kita sendiri sehingga tuan rumah bicara kita tidak dengar. Padahal kita rumah Allah, saudara. Itu konsekuensi dari PR yang
disebutkan, tidak tahukah kamu itu rumah Allah, berarti dengarkan tuan rumah. Beda sama orang yang tidak mengikut Tuhan Yesus, rancang bangunnya beda. Mereka mendengarkan apa kata dunia, mereka mendengarkan kata hatinya sendiri. Saya sama istri sampai ke Purwodadi juga karena mendengarkan pengutusan itu, bukan dari kemauan kami sendiri. Tidak ada yang namanya saya sama istri nulis surat lamaran supaya diterima melayani di sini. Bukan nulis surat lamaran, tapi dipanggil, itu pun melalui suatu penempaan yang berat, yang lama, saudara. Ya, tidak ada pendeta di sini yang namanya melamar ingin jadi pendeta di sini. Tidak ada, saudara. Tapi semua melalui visi-visi ilahi. Tidak ada PDP Agung jadi calon gembala jemaat berikut ngelamar dulu, boten wonten, tidak ada, ya. Boleh dicek. Tapi semua itu dari suatu yang namanya connect with God. Siapa God? Yaitu yang menjadi tuan rumah. Kemudian ditimpali Roh Allah tinggal di dalam kamu. Awas jangan diubah. Nanti kalau muncul Alkitab baru, saudara periksa 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Allah mampir dalam kamu. Oh, mesti Alkitab palsu. Ya, bukan Roh Allah dolan-dolan inguk-inguk di dalam kamu, bukan. Bukan di ambang pintu kemudian melongo, ya. Bukan mampir tetapi apa? Dwell, tinggal, bermukim. Berarti dalam jangka waktu yang permanen sampai kemudian saat Tuhan berkata, sudah selesai. Sekarang rumahku, kata Tuhan, sudah bukan lagi tubuhmu. Tubuhmu harus dikuburkan. Lalu aku mau tinggal, ya, bersama dengan orang-orang yang lain. Lalu kita, roh kita dibawa tahun berapa rahasia Tuhan, saudara. Maka sebelum Tuhan berkata sudah selesai itu, kita harus sadar seberapa banyak, seberapa dalam kita menanggapi apa yang Roh Allah tidak mampir itu tetapi tinggal dan bisikan untuk menuntun hidup kita. Ya. Terus halaman berikut pasal 6 ayat 19 masih 1 Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, balik lagi ke daging, saudara. Ini bukan tubuh rohani saja, tetapi tubuh jasmani. Adalah bait Roh Kudus, lo berulang. Meskipun narasi model sastranya tidak persis, tapi maknanya sama. Tidak tahukah, tadi pasal 3 ayat 16, ini pasal 6. Tubuhmu bait Roh Kudus. Nah ini bingung kalau diberikan perkataan ini kepada yang desainnya lain. Maksudnya apa? Aku enggak merasa. Ya sudah, saudara, berarti bukan orang terpilih dan bukan orang milik Tuhan Yesus. Kalau milik Tuhan Yesus pasti, saudara, ngeceknya di situ. Ngeceknya di situ. Engkau milik siapa? Yang tinggal dalam tubuhmu siapa? Ada orang yang menemukan enggak itu. Nah terus Tuhanmu siapa? Tuhanku namanya si aku. Ah sudah, yang tinggal dalam sini adalah si aku. Bapak Sigmund Freud itu yang senior sampai mumet dia kemudian memetakan diri manusia. Ini ada bagian yang paling primitif namanya id. Ya. Semua naluri-naluri asli yang belum dibungkus norma, belum dibungkus sopan santun, pokoknya naluri ada lapar, ada kepingin ini, it. Terus ada norma-norma dari luar namanya super ego, ya. Ada sopan santun, kebudayaan yang mengatur, ya. Oh ini ndak boleh, oh ini engkau harus pekewo sebagai mekanisme kontrol. Super ego ini it. It ketemu sama super ego kemudian cari yang tengahnya. Namanya ego, bagaimana si it ini kemudian berinteraksi dengan norma. Saudara, tapi siang ini tidak mengupas itu, nanti belok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tinggal di sini mengontrol naluri-naluri yang paling primitif dalam diri kita. Seorang pria secara alami tertarik kepada yang normal itu, pria tertarik kepada perempuan cantik. Kok pria ketarik sama laki-laki ganteng,
sampai kemudian kebablasan, sudah namanya disorientasi seksual. Cinta yang sejenis. Di dalam Taurat hukumannya apa? Didenda sapi, didenda uang? Tidak. Hukumannya apa? Homoseks, hukuman mati, ya saudara. Pria normal tertarik kepada wanita cantik. Itu sesuatu yang asli. Tapi kemudian yang menjadi Tuhan dalam diri ini bukan aku, si aku yang jadi Tuhan, tetapi ada Roh Kudus. Kemudian naluri-naluri itu diadapkan menjadi beradab. Kalau tanpa diatur menjadi biadab, tahu saudara? Maka ada yang namanya pemerkosaan karena tidak tahan dengan yang menggelegak keluar itu aslinya seasli-asli seperti empus, seperti kucing, saudara. Kepingin ini, kepingin itu asli, makanan juga. Maka kemudian kalau saudara mengikuti khotbah serial yang kemarin, saya memberi contoh makan kira-kira 80% kenyang, tidak menunggu 100% kenyang apa? Stop. Maka saya berkata tolong ikuti gembala saudara, makan kira-kira 80% stop. Kalau diambilkan orang lain tidak habis ya jangan dipaksakan, maka kemudian ngambilnya sedikit saja, nanti kalau kurang tambah. Maka ada firman yang mengatur, jika engkau makan di depan penguasa, besar nafsumu, pasanglah pisau pada lehermu. Betul? Siapa yang ngajari firman Tuhan? Jikalau besar nafsumu, pasanglah pisau pada lehermu. Itu bukan dalam arti yang sesungguhnya, tetapi apa? Kontrol. Siapa yang menjadi master kontrol? Sumbernya Roh Kudus. Maka orang yang dikuasai Roh Kudus tidak bakal yang namanya apa saudara? Rakus makan. Orang yang dikuasai Roh Kudus punya istri satu, tidak mau tambah lagi. Betul? Cici rantai-entek sudah mau tambah gede. Ya. Dulu kami belum nikah itu istri saya bajunya ukuran S. Ya. Begitu sudah nikah, S-nya sesak jadi M. Nah sekarang ukurannya L. Sehingga kalau pesan sama Bu Esther Lia Musriah ya, Bu ukurannya sing pila relatif ya. Yang di sebelah sana L itu M-nya sana, M sana, L-nya sana. Jadi kan relatif saudara. Istri satu cukup. Betul? Ya, firman Tuhan tidak mengajarkan double-double saudara. Siapa yang mengatur? Dari Roh Kudus. Satu lalu setia sampai mati. Betul? Yang boleh memisahkan adalah maut. Siapa yang mengatur? Kok orangnya bisa setia? Apa pinter? Bukan orangnya setia karena pinter. Tetapi kita harus merendah, dipimpin Roh Kudus dan orangnya taat kepada Roh Kudus. Lah tambah tua Tuhan gimana ini keriput. Ya ben tambah HP ya saudara. Tetap setia meskipun apa? Tambah keriput. Istri saya kan April umurnya 60. Saya 66 kemudian nanti tahun depan sudah harus ya perlahan-lahan mundur saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kita bukan cari sendiri, bukan. Diperoleh, jadi dikaruniakan kepada kita. Itu adalah Roh Allah. Bahwa kamu bukan milikmu sendiri, jadi rumah itu ada yang punya. Kita tidak boleh liar bahwa ini hidupku sendiri, rumahku sendiri. Tidak saudara, tapi kita rumah ada yang memberi komando. Maka dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Berdoa apa saudara? Tiap hari. Kalau begitu saudara kita akan mendengar apa yang dikomandukan oleh pemilik rumah ini. Jadi bukan hidupku sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi rumah ini mahal saudara menjadi kepunyaan Tuhan. Dan harganya bukan harga uang dolar, bukan dibayar pakai Bitcoin, ya, bukan dibayar pakai kripto, pakai yang lain-lain saudara.
Tetapi apa saudara yang dikasih oleh Tuhan harganya mahal oleh darah, oleh tubuh Kristus yang suci. Maka kita menjadi kepunyaan Tuhan, harganya mahal, dikuduskan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu meskipun apa? Lemah, meskipun bisa mengalami kematian, meskipun umurnya dibatasi. Inilah pesan Tuhan yang harus disampaikan hamba Tuhan harus taat di bulan Juni, sampaikan kepada saudara-saudara, bukan dari saya tapi dari firman yang dibisikkan, saya hanya saluran dan taat. Saya sendiri pun masuk di dalam kelompok yang harus taat sama-sama dengan saudara. Terus halaman berikut. Bait yang kuno bukan tubuh ini, rumah Allah yang kuno berupa kayu-kayu papan sama apa itu? Kain. Ditambah tali-tali pancang, ada besinya menyerupai linggis, pasak-pasak. Itu namanya dalam bahasa Inggris tabernakel, dalam bahasa aslinya hamishkan. Mishkan dalam bahasa Ibrani saudara itu ketika belum punya tanah air, bentuknya adalah persegi seperti itu, ada halaman, tempat korban dan bejana pembasuhan, kemudian ada kemah dalam, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, di situ merupakan desain yang kemudian berlaku pada desain kita juga. Bait Allah adalah kita, tapi bentuk kunonya dulu adalah kemah. Halaman berikut kita lihat miskan yang mana mereka sudah punya tanah air, Tuhan beri tanah perjanjian yang seringkali dipakai rebutan dan perang terus itu saudara di Yerusalem. Kain ditinggalkan, papan-papan kayu tidak lagi seperti dulu tetapi berbentuk tembok. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai hieron dan disebut sebagai naos. Ya saudara, itu adalah Bait Allah Yerusalem zaman Salomo, tapi desainnya tetap, yaitu di halaman luar ada mezbah seperti meja itu tempat meletakkan korban. Sebelahnya ada air yang diwadahi bejana, ada terjemahan yang agak aneh yaitu ini kolam pembasuhan, kolam kok segitu ya kurang gede, bejana, bukan kolam pembasuhan tetapi bejana, mungkin sebesar ini saudara, kalau kolam kan kurang gede, itu yang ya di bawah itu, terletak di halaman. Terus kemudian itu temboknya dibelah supaya kelihatan dalamnya, yaitu ada ruang kudus, dalamnya ruang maha kudus. Lihat berikutnya. Nah, Bait Allah Yerusalem diperlebar oleh Raja Herodes jadi lebih gede, lebih bagus karena ada tujuan politik dari Pak Herodes itu supaya dia mau mencuri hati orang Yahudi sebab dia bukan orang Yahudi. Supaya dia terpilih terus saudara. Ya, tapi kita tidak bahas politik. Lah berikutnya lagi. Saudara, bukan mengenai gedungnya, bukan mengenai kemahnya, tetapi saudara di sini dan saya, kita di mana posisi kita? Ya, di dalam navigasi kebaitan itu, rumah Allah adalah kita, tetapi sekaligus sebagai rumah Allah yang ada desainnya ruang-ruang dan halaman, di situ saudara sekaligus adalah menjadi titik posisi untuk mengerti navigasi kita berada dalam posisi yang mana. Maka ada yang namanya halaman, kita di pintukah, kita di halamankah, atau kita masuk ke ruang kudus. Yuk berikut kita lihat posisi kita saudara. Jadi yang pertama, desainnya adalah desain kita rumah Tuhan, tetapi sekaligus desain itu menunjuk kepada posisi, tingkat-tingkat kita sampai di mana. Ya, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 adalah ayat yang gawat. Ya, saudara, saya berdoa kalau baca ini Tuhan saya jangan dimasukkan di ayat 1 dan 2. Gawat, lalu diberikanlah kepadaku sebatang tongkat seperti tongkat pengukur rupanya, yang di terjemahan lain buluh-buluh sama dengan tongkat. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Yang diukur apa? Yang diukur bait suci atau bait Allah, tapi juga orang-orangnya yang beribadah diukur.
Kalau enggak tahu diukur, bahasa sininya yang gampang dimengerti, direken. Dipedulikan. Kalau orang enggak direken itu saudara, jangankan disebut, sedangkan terpikir pun enggak. Ukurlah artinya diperhitungkan. Termasuk orang yang beribadah ayat 2 tetapi kecualikan pelataran bait suci. Nah itu gawat ayat 2. Kata Tuhan apa? Ukurlah, berarti direken tetapi kecualikan artinya apa? Enggak usah diperhitungkan. Relakan saja, enggak usah direken itu ayat 2. Kecualikan pelataran bait suci sebelah luar, itu artinya apa? Halaman. Bahasa Jawanya pekarangan halaman saudara. Kristen halaman, Tuhan berkata apa? Kristen halaman, Kristen ingo-ingo, Kristen yang cuma simpatisan, Kristen yang tidak sungguh-sungguh, saudara, cuma di halaman. Tuhan berkata apa? Kecualikan, enggak usah diukur. Jangan engkau mengukur sebab ia telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan berarti 12, 12, 12, 12. Yang ada 3,5 tahun saudara. Tuhan menentukan bahwa orang percaya itu ada tingkatan posisinya, di mana ada tingkat yang tidak sungguh-sungguh, namanya orang Kristen halaman. Tuhan tentukan apa? Engkau akan diinjak-injak orang luar. Kalau berkeluarga, keluarganya akan diobrak-abrik. Kalau saudara dagang, dagangnya diobrak-abrik. Kalau saudara memelihara kesehatan baru umur 42, 43 diobrak-abrik. Saudara mau menata kehidupan, diobrak-abrik, diinjak-injak orang yang tidak kenal Tuhan. Yaitu apa? Diserahkan, memang Tuhan relakan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Firman lain yang menguatkan itu, hendaklah engkau jangan suam-suam. Suam-suam itu panas tidak, dingin juga tidak. Baiklah ia dingin sekalian atau panas sekalian. Maka kemudian Tuhan berkata, karena engkau suam-suam, panas ya tidak, dingin juga tidak, maka aku akan memuntahkan engkau. Siapa saudara orang Kristen dimuntahkan Tuhan, wegah, males ya. Kok enggak serius ikut aku? Engkau cuma tahun dari tahun ke tahun tambah tua. Cuma ada di halaman. Nak mau lebih dalam lagi ikut aku. Nasibnya apa saudara? Diinjak-injak orang luar. Karena yang didengar bukan tuan rumah yang tinggal di sini. Tetapi suara hatinya sendiri. Suara dunia. Sehingga kemudian Tuhan berkata, biar sana diinjak-injak. Saudara, kita jangan hanya dengar firman yang alus-alus saja. Mintalah maka akan diberi, carilah akan didapat. Dari tahun ke tahun gitu saja engkau akan diberkati. Saudara, kalau cuma seperti itu makanan empuk terus, kita tidak mengenal kebenaran. Ya. Halaman yang berikut saudara. Nah itu tadi yang direlakan adalah yang dilingkari dengan spidol merah. Yaitu saudara cek sendiri, tidak usah menghakimi orang lain, cek saya sendiri. Saudara cek diri sendiri, apa itu tingkat halaman yang Tuhan relakan dan Tuhan lepaskan. Bahasa Jawanya dilepeh. Engkau panas enggak, dinginnya enggak, ya sudah, dilepeh aku moh karena engkau suam-suam. Kristen halaman itu ada 2 yang ditaati apa? Mezbah korban. Apa itu mezbah korban? Domba disembelih, sapi disembelih menunjuk kepada Tuhan Yesus. Percaya enggak kepada Tuhan Yesus korban penebus? Oh aku percaya, aku mau menerima. Sungguh mau menerima. Baik. Kemudian ke kiri apa? Kolam, bejana pembasuhan itu menunjuk kepada baptis. Ikut Tuhan Yesus? Iya. Percaya dia menaruh iman? Iya. Sudah dibaptis? Sudah lah, ini sertifikatnya. Habis itu sudah. Maka Tuhan berkata apa? Akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain karena tidak diukur. Tidak diukur artinya tidak direken oleh Tuhan. Saudara, saya ya takut seperti itu sehingga tidak mau saya Kristen halaman, saudara. Maka kemudian ajak-ajak. Gembala jemaat itu tugasnya aja-aja
memberitahukan ini loh kemauan Tuhan, ya. Ayo terus. Itu ada yang namanya tingkat masuk. Di situ ada 2 tiang. Nanti saudara cari di rumah dalam Alkitab apa nama 2 tiang itu. Di mana orang tidak di halaman, tetapi imam besar masuk. 2 tiang itu mengapit. Ketika orang masuk ke sana, saudara, yang diwakili imam pada masa lalu, ada hujan, orangnya tidak kehujanan. Tapi kalau saudara di halaman kena hujan, saudara basah. Masuk ke dalam ruang, maka ada debu-debunya juga diminimalisir. Betul? Tapi kalau di luar penuh dengan debu, angin, masuk angin. Maka harus melewati 2 tiang dan kemudian naik tangga. Berarti naik tingkatan rohaninya naik. Bukan dari tahun ke tahun tetap di halaman. Tapi masuk, terus lihat berikutnya. Iya, kecualikan pelataran, di situ saudara tadi sudah disebutkan, mezbah korban itu Tuhan Yesus Kristus. Orangnya mau menerima itu, bawahnya bejana pembasuhan itu baptis. Tetapi kemudian fatal akibatnya bahwa tidak bisa untuk terus, tetapi kandas di jalan. Firman Tuhan berkata apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang diselamatkan, sedikit yang dipilih. Jumlah Israel seperti pasir di tepi laut, banyak sekali. Tetapi hanya sisanya yang diselamatkan. Saudara, halaman berikut masih ada? Nah, ini bukan di halaman, tetapi ada atapnya. Suatu posisi di mana orang tidak lagi suam-suam, tetapi ada benda-benda di ruang tengah, namanya ruang suci. Apa itu bendanya? Sebelah kiri adalah yang dipasang di meja itu, yaitu namanya apa yang dipasang di meja? Sudah bergereja di sini lama enggak ngerti itu apa, saudara? Harus tahu. Lilinnya itu yang ditaruh dekat aqua, jangan dipasangi aqua ya. Cabangnya ada 7. Namanya adalah MNORAH. Menorah. Menorah, yuk ucapan bersama-sama. Menorah. Dinyalakan, tiap kita perjamuan itu dinyalakan. Saudara, apa itu? Menunjuk kepada Roh Kudus. Dengar apa yang Roh Kudus utuskan kepada saudara, Bapak Ibu. Ya, tengahnya apa? Persembahan nyanyian, persembahan pujian, persembahan hidup, persembahan karya-karya saudara, persembahan waktu saudara. Saya menghormati rekan-rekan di sini yang bukan kengangguran tapi jam sekian sampai sekian bekerja, sudah capek. Sampai sini menguap, tapi memaksa diri latihan. Betul ya, ada yang kuliah, ada yang di sini. Lalu dari rumah, Tuhan ini persembahanku, waktuku, tenagaku. Udah capek, tapi ini persembahanku. Mumpung saya masih sehat. Diterima enggak saudara? Diterima. Lalu ketika saudara tulus, persembahan itu mengepul wangi. Saudara tidak lagi di halaman, lo kok mati TV-nya. Ayo, ya. Jadi yang kiri apa? Bimbingan Roh Kudus. Yang sebelah kanan roti. Itu adalah sabda. Tiap hari apa saudara? Lihat sabda Tuhan. Tuhan berfirman apa? Perhatikan, doakan. Supaya kita kemudian melakukan firman itu dan bukan hanya ini ilmu pengetahuan. Kalau itu cuma ilmu pengetahuan, lalu Tuhan mengecam apa urusanmu? Mencari-cari dan menggeledah isi firmanku, tetapi engkau tidak taat. Firman, ada persembahan, ada nyanyian, ada persembahan waktu, tenaga, harta saudara, ya. Kemudian ada Roh Kudus, tidak lagi di halaman. Lalu saudara berkata, saya sudah sampai di situ Tuhan. Maka berbahagialah, bukan kita yang baik, enggak. Tetapi apa? Tuhan yang baik sama kita dituntun masuk. Dan ketika Tuhan berkata sudah selesai, maka kita akan bersekutu di dalam tempat namanya Firdaus. Orang-orang yang kita kasih yang sudah dipanggil Tuhan. Tadi saya bilang ada kakak saya, ada juga jemaat di sini yang sudah dipanggil Tuhan.
Tidak lagi di ruang suci tapi ruang maha suci. Di sana bersekutu dengan Tuhan Yesus, kata firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan Yesus, masuk ke sana. Ya, jangan suam-suam. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur, syukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur, syukur, syukur Tuhan. Ku bersyukur, oh syukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapak, apa yang sudah kami dengar, jangan sampai nanti ketika kami keluar dari ruangan ini, firman dicuri oleh si jahat, tetapi Engkau meteraikan sehingga tersembunyi, tersimpan di dalam hati kami, dalam ruang maha kudus, dalam ruang kudus ini Engkau memeteraikannya. Sehingga ketika si jahat menuntut, menggugat, dan merogoh akan firman akan dihilangkan, maka sudah digembok, dimeterai oleh Engkau Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami bukan hanya menyimpannya, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi rumah-Mu. Meskipun kami lemah, kami bisa sakit, kami bisa capek dan mengantuk, kami bisa lupa. Bahkan kami bisa kesalahan, sering berbuat salah, salah berucap, salah berpikir. Tuhan, inilah bait-Mu yang kurang sempurna, tetapi meskipun siapa kami ini sampai Engkau sudi untuk bertakhta, maka segala pujian, segala sanjungan, segala syukur hanya untuk Engkau. Bukan karena kami baik, bahkan sesungguhnya kami tidak layak. Kalau bukan karena Tuhan Yesus kami tidak layak, maka kami tidak ada yang punya alasan untuk membanggakan diri. Tuhan, kami bukan si aku, yaitu diri kami, tapi Engkau. Mendengarkan suara-Mu, mendengarkan bisikan-Mu. Ampuni kalau anak-anak-Mu sering bising, mendengar suara dunia, mendengarkan suara hati sendiri. Mendengarkan Engkau Tuhan, dengar kata firman-Mu. Ketika Tuhan berkata jangan, itu jahat, maka jangan kita melawan saudara, nanti kita akan jatuh kepada malapetaka. Kalau Tuhan berkata lakukan, sukar Tuhan, sukar, lakukan anakku, aku yang menopang dan menyelesaikan, maka taatlah, maka Tuhan akan membukakan pintu. Taat kepadamu, taat pada bimbingan-Mu. Oh sana, oh sana, syukur. Bapa, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun. Bapak, sucikan apa yang kami kumpulkan. Kau sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, dan akan disimpan dengan terhormat. Sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, syukur.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya. Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang tersisa. Jamah, lawat mereka dengan kasih kemurahan dari kasih karunia-Mu. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus siang hari ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.